Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia Mengo dengan nomor induk mahasiswa 20040606107, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, ada dua topik yang akan saya bahas, yaitu satu, syarat-syarat pokok pembangunan pertanian, dan yang kedua, faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian. Baik, kita akan membahas tentang topik pertama, yaitu syarat-syarat pokok pembangunan pertanian. Ada 5 syarat pokok pembangunan pertanian. Yang pertama, pasaran untuk hasil pertanian. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, adanya sarana produksi lokal. Yang keempat, perangsang produksi bagi petani. Dan yang kelima, pengangkutan. Syarat yang pertama yaitu pasaran hasil pertanian. Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, baik secara langsung dan tidak langsung, sehingga terbentuk harga pasar. Ada 3 hal untuk pasaran hasil pertanian. Yang pertama, perlu adanya permintaan hasil pertanian. Yang kedua, sistem tata negara. Dan yang ketiga, kepercayaan petani dalam sistem niaga. Syarat yang kedua yaitu perubahan teknologi. Teknologi adalah bagaimana cara melakukan usaha pertanian. Pemakaian teknologi dalam usaha tani dapat meningkatkan produk pertanian. Ada 2 jenis teknologi pertanian. Yang pertama, cara kerja. Cara kerja berhubungan dengan cara petani menyiapkan lahan, menanam, memupuk, memungut hasil, mengelola, dan lain-lain. Yang kedua, bahan. Bahan berhubungan dengan bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian, dan lain-lain. Pakai teknologi baru dikenal dengan panca usaha tani, terdiri dari pengolahan tanah, pemakaian varietas unggul, pengairan, pemupukan, dan pemberantas hama penyakit. Sumber teknologi baru terdiri dari teknik kerja petani lain, adopsi dari tempat lain, hasil penelitian. Syarat ketiga yaitu tersedianya sarana produksi lokal. Sifat sarana produksi lokal di bidang pertanian. Yang pertama, dapat dilakukan oleh petani secara teknis. Yang kedua, mutunya terpercaya. Yang ketiga, harganya terjangkau. Yang keempat, tersedia secara lokal saat diperlukan. Dan yang kelima, dijual dengan ukuran atau takaran yang tepat. Syarat yang keempat yaitu perangsang produksi bagi petani. Pada tingkat pertanian subsisten, petani termotivasi untuk lebih mengutamakan kecukupan pangan bagi keluarganya melalui menghasilkan bahan pangan sendiri. Pada tahap lebih lanjut, petani mulai menjual hasil pertaniannya untuk kebutuhan selain pangan. Ada 2 jenis perangsang produksi bagi petani. Yang pertama bersifat ekonomi. Bersifat ekonomi terdiri dari perbandingan hasil yang wajar, tersedianya barang dan jasa yang akan dibelikan petani untuk keluarganya. Yang kedua, bersifat psikis. Bersifat psikis di mana petani ingin dianggap penting dan diakui oleh orang lain. Syarat yang kelima yaitu pengangkutan. Pentingnya pengangkutan, yang pertama, pertanian harus tersebar luas agar dapat memanfaatkan energi matahari dan sumber daya lahan. Yang kedua, menjadi perangsang menarik bagi petani. Yang ketiga, saprotan atau sarana produksi pertanian dapat dibeli dengan harga terjangkau. Yang keempat, memudahkan petani mengakses saprotan dan informasi serta pasar. Hal-hal yang diperlukan dalam pengangkutan yaitu sebagai berikut. 1. Alat pengangkut jarak jauh yang sesuai dengan jenis komoditi agar tidak rusak sampai di tangan konsumen. Yang kedua, jalan menuju sentra produksi pertanian diupayakan lebih banyak muatan agar tidak menyebabkan kerusakan komoditi yang diangkut. Dan yang ketiga, pemerintah mengusahakan pembangunan jaringan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian. Demikian pembahasan kita tentang topik pertama mengenai syarat-syarat pokok pembangunan
pertanian. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, adalah faktor-faktor pelancar pembangunan. Ada 5 faktor pelancar pembangunan pertanian. Yang pertama, pendidikan pembangunan pertanian. Yang kedua, tersedianya kredit produksi murah dan mudah dijangkau. Yang ketiga, kegotong royongan petani. Yang keempat, perbaikan dan perluasan area lahan pertanian. Yang kelima, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Faktor yang pertama yaitu pendidikan pembangunan pertanian. Pendidikan pembangunan pertanian adalah sejenis pendidikan yang memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Ada 4 jenis pendidikan pertanian. Yang pertama, pendidikan dasar lanjutan, bertujuan untuk mendorong, mengembangkan jiwa orang yang gemar menyelidiki dan bertanya. Yang kedua, pendidikan pembangunan untuk petani, harus bersifat spesifik, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan petani. Yang ketiga, penyuluhan pertanian untuk masyarakat kota, untuk menyadarkan masyarakat umum tentang pentingnya pembangunan pertanian. Yang keempat, latihan bagi petugas teknik atau para penyuluh, di mana mereka berperan untuk menyadarkan petani tentang adanya teknologi pertanian alternatif yang lebih menguntungkan. Faktor yang kedua yaitu kredit produksi. Jenis-jenis kredit produksi. Yang pertama, pemberian sarana dan peralatan produksi secara kredit yang dibayar dalam bentuk hasil panen. Yang kedua, kredit terpimpin merupakan kombinasi kredit produksi dengan bantuan teknis kepada petani dalam menggunakan kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan petani untuk memutuskan kredit produksi yaitu menaksir besarnya hasil panen, menaksir harga pasar pada saat panen, besarnya suku bunga, dan kemudahan petani memperoleh kredit. Faktor yang ketiga yaitu kerjasama kelompok petani. Usaha pertanian sangat kompleks dan harus dilakukan secara serentak karena pertumbuhan tanaman yang seragam memudahkan dalam perawatan, pemungutan hasil. Karena itu diperlukan tenaga kerja yang banyak dan dapat dilakukan dengan cara kerjasama kelompok petani. Ada beberapa corak kerja kelompok atau gotong royong petani. Yang pertama, membangun fasilitas umum, misalnya membangun tempat ibadah, membangun puskamling, dan lain-lain. Yang kedua, membasmi hama yang mengalami peledakan populasi. Yang ketiga, organisasi koperasi formil. Yang keempat, 4 macam kegiatan kerjasama kelompok petani, yaitu bantuan dalam perorganisasian, penyediaan bahan atau peralatan khusus, bantuan teknis dan pengolahan organisasi petani, serta bantuan keuangan. Faktor yang keempat yaitu perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Peningkatan produktivitas petani dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu 1. Intensifikasi. Intensifikasi yaitu memperbaiki mutu tanah dari lahan yang telah diusahakan untuk pertanian. Yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah memperluas lahan pertanian yang dapat dilakukan dengan cara membuka hutan yang tidak produktif, memperluas jaringan irigasi, dan mengeringkan dasar danau atau daerah pasang surut sepanjang pantai. Faktor yang kelima yaitu perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian adalah proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang apa yang hendak dilakukan mengenai tiap kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Hal-hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pertanian. Yang pertama, perencanaan pembangunan pertanian hendaknya daerah demi daerah. Yang kedua, perencanaan harus lebih diarahkan pada peningkatan profit daripada peningkatan produksi.
Yang ketiga, mutu tiap kegiatan lebih penting daripada volume fisiknya. Yang keempat, kegiatan-kegiatan tertentu harus dikoordinasikan secara lokal. Yang kelima, perencanaan disusun dengan mekanisme bottom-up. Bottom-up artinya di mana perencanaan harus diperhitungkan keinginan dan keluhan petani, juga potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Yang keenam, perencanaan on-farm dan industri hulu hilir hendaklah dipertimbangkan sekaligus. Yang ketujuh, harus dilakukan secara kontinu dan bersifat multi-years. Bersifat multi-years artinya harus dibuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Demikian presentasi singkat saya tentang syarat pembangunan pertanian dan faktor-faktor pendukung perencanaan pertanian sebagai tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan presentasi ini. Oleh karena itu, usul saran dan masukan yang bermanfaat sangat saya harapkan. Akhir kata, terima kasih dan salam sehat.